Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman level 6 yang berbahagia, kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, sebelum belajar kita perlu tahu ya KD dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan. Ya, jadi kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajarannya antara lain menjelaskan jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, mengklasifikasikan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ya, kita perlu tahu dulu pengertian dari perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan yang tanpa didahului adanya pembuahan. Ya, atau istilah lain, perkembangbiakannya ini secara tidak kawin. Ya, dimana sifat anak sama seperti sifat induknya. Ya, ada apa saja perkembangbiakan vegetatif itu? Ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ya, vegetatif alami ada apa saja? Tunas, akar tinggal atau rizoma, umbi-umbian, geragih atau stolon, spora. Nah, dari kelima cara vegetatif alami ini kita singkat dengan tahu nggak sih ya. T-nya untuk tunas, A-nya akar tinggal atau rizoma, U-nya umbi-umbian, G-nya untuk geragi atau stolon. Nah, C-nya ini untuk spora. Ya, ini untuk mempermudahkan kita menghafal aja ya. Baik. Selanjutnya ada vegetatif buatan. Apa saja vegetatif buatan? Pertama, mencangkok. Kedua, menyetek atau stek sama ya. Kemudian menempel atau okulasi, menyambung atau mengenten, merunduk ya, atau kita singkat dengan 5M. Nah, kita akan bahas satu persatu. Tunas ya. Pertama, tunas itu ada tunas batang, tunas akar, tunas daun. Tunas batang apa contohnya? Ada pada pisang, kemudian bambu ya, kemudian aglonema. Tunas akar contohnya ada cemara, kemudian sukun. Tunas akar ada cocor bebek, begonia. Oke, umbi-umbian ya, umbi lapis ya. Yang pertama adalah umbi lapis, memiliki bentuk berlapis-lapis ya, seperti bawang merah ya, berkembang biak dengan umbi lapis. Kemudian bawang bombay ya, bawang putih seperti itu. Ada selanjutnya akar tinggal ya, rizoma atau rimpang. Nih ada beberapa istilah yang berbeda tapi sama ya maknanya. Memiliki ciri berruas-ruas, batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah ya. Batang tubuh yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contohnya apa? Contohnya jahe,
Apa ini? Kunyit, ya betul. Ini lengkoas. Dan yang terakhir apa ini? Kencur. Nah, ini biasanya untuk bumbu dapur ya teman-teman ya. Jahe, kunyit, lengkoas, kencur berkembang biak dengan cara akar tinggal. Nah, tadi ada umbi akar ya, umbi lapis. Nah, sekarang umbi batang ya. Umbi batang itu kentang, kemudian ubi jalar ya. Umbi akar ada wortel, singkong ya. Selanjutnya geragi, batang yang merambat di atas tanah ya. Pengertian geragi itu batang yang merambat di atas tanah. Apa contohnya? Stroberi ya. Kemudian ada pegagan, rumput teki. Nah, seperti ini ya. Dan semanggi. Spora. Nah, spora itu perkembangbiakan vegetatif alami pada tanaman paku-pakuan ya. Spora itu terdapat pada bagian belakang daun. Nah, ini sepintas kotak spora ini terlihat seperti biji-bijian ya teman-teman. Nah, namun kalau spora itu lebih halus ya. Jadi ketika tertiup angin ya, kemudian spora tersebut bisa berkembang biak menjadi individu baru ya, tanaman baru. Apa saja contohnya nih tadi ya, contohnya tumbuhan paku ya, kemudian ada suklir. Sporanya ada di mana? Ada di bagian belakang daun. Baik, sekarang kita ke vegetatif buatan. Yang pertama ada mencangkok, menyetek, menempel, mengenten, merunduk. Ya, mencangkok. Nah, tumbuhan yang berkambium ya, yang jadi memiliki batang yang berkambium teman-teman ya. Kalau nggak berkambium tidak bisa ya kita mencangkoknya. Ini ada cara-caranya ya. Pertama, kupas kulitnya dan kambiumnya. Kemudian yang kedua, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Yang ketiga, setelah itu ditutup ya, kemudian diikat dengan tali. Yang keempat, siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Ya, sifatnya sama dengan induknya. Cepat berbuah ya. Batangnya tidak kokoh. Ya, contohnya pada ya tadi ya, pada tumbuhan yang berkambium yaitu mangga, rambutan, jambu. Kemudian menyetek atau stek. Suatu perlakuan pemisahan, pemotongan beberapa bagian tanaman seperti akar, batang, daun, dan tunas dengan tujuan bagian-bagian tanaman tersebut ya menghasilkan tanaman baru. Nah, ini ya contohnya ya. Ini pada stek pada singkong ya. Kemudian okulasi atau menempel. Menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifatnya. Contoh, mangga mana lagi dengan mangga harum manis ya.
Jadi ada mata tunas dari tanaman yang sejenis, ya kan jenisnya mangga, tapi dari dua tanaman, yaitu mangga mana lagi dengan mangga harum manis. Ya, caranya ini iris kulit batang yang akan ditempeli nih, kemudian iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Ya, jadi ukurannya diusahakan sama ya dengan yang sebelumnya nih. Kemudian yang C, irisan yang memiliki tunas ini yang tadi ya, ditempel pada batang yang akan ditempeli. Dan yang terakhir, potonglah bagian atas batang jika tunas telah muncul ya. Ini kalau udah tunasnya muncul nih, dipotong ya bagian atas batangnya. Baik. Selanjutnya menyambung atau mengenten, menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Ya, caranya potonglah bagian batang dari tumbuhan. Kemudian potonglah bagian batang dari tumbuhan 2. Ya, tadi dari tumbuhan 1. Kemudian yang kedua, potonglah bagian batang dari tumbuhan 2. Selanjutnya, sambungkan batang tumbuhan 1 dan tumbuhan 2 ya. Jadi disambung ya. Sambung, kemudian diikat kedua batang tumbuhan tersebut. Ya, contoh untuk memperoleh pohon mangga berbatang kuat dan berbuah manis, maka batang bawah dari tanaman mangga berakar kuat disambungkan dengan batang atas tanaman mangga yang berbuah manis ya. Jadi gitu. Selain akan mendapat batang yang kuat, juga nanti mangganya bisa berbuah manis. Merunduk, memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar ya. Nah, ini contohnya ya. Caranya pertama, rundukan cabang tumbuhan. Ya, ini udah dirundukan yang pertama. Yang kedua, tanam cabang tumbuhan tersebut. Ya, jadi ditanam ya, teman-teman, dimasukkan ke dalam tanah. Kemudian potong tangkai tumbuhan yang dirundukan setelah tumbuh akar. Jadi kalau udah tumbuh akar ya dipotong. Kemudian tanam hasil rundukan tersebut ya. Kemudian dia bisa bisa menghasilkan individu baru. Ya, contohnya pada apa? Stroberi, arbei, anggur, apel, selada air, dan lain sebagainya. Ya, demikian materi pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.